semuanya, Selamat datang di channel YouTube Hukum TV. Perkenalkan, saya Zaferi Febi. Saya Nurul Fahmi. Oke, di video kali ini kita mau membahas seputar ketenagakerjaan nih Kak. Ketenagakerjaan ini kan luas sekali ya pembahasannya. Nah, tapi kita ada permasalahan. Seorang karyawan dikenai denda karena tidak memenuhi target. Oh, itu umum banget rasanya, dan terjadi banyak sekali perusahaan nih Kak yang ngatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pekerjanya. Nah, salah satunya itu tadi. Misalnya nih Kak, pekerjaan menjadi marketing, itu kan harus memenuhi target penjualan ya. Nah, nggak jarang juga pekerja itu mendapatkan denda karena tidak memenuhi target. Nah, hal itu kan membuat banyak pekerja bertanya-tanya nih Kak, apakah ada aturan yang mengatur terkait dengan hal ini ataukah memang berdasarkan dengan kesepakatan bersama antara pekerjanya sama perusahaannya. Nah, sedangkan kalau misalkan pekerja sendiri nih sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai targetnya, tapi dia tetap enggak memenuhi targetnya, tapi tetap aja dikenakan denda gitu sama perusahaannya. Nah, berdasarkan hal-hal itu tadi, terus kan banyak juga tuh Kak, otomatis di lapangan ya kejadiannya seperti itu. Saya jadi ingin tanya, gimana kalau misalkan ada pekerja, nah dia ini masuk ke dalam perjanjian kerjanya ini masuk ke dalam PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, dia ini bertugas melakukan penjualan minimal 2 unit kendaraan bermotor untuk 1 bulan. Nah, gajinya dia ini 2,5 juta. Tapi karena dia nggak memenuhi target itu tadi, dia dikenakan denda. Itu gimana tuh Kak kira-kira? Boleh nggak? Oke, jadi aturan mengenai pendendaan ini tuh sebenarnya sudah diatur gitu di dalam undang-undang. Dan denda itu tuh bisa diberikan kepada siapa saja yang terlibat dalam perjanjian kerja itu. Jadi tidak hanya kepada pekerjanya atau tidak hanya ke karyawan itu sendiri, tapi kalau misalkan perusahaannya atau pengusahanya gitu ya yang melakukan pelanggaran, itu tentu mereka juga bisa dikenai denda. Terlebih lagi dikarenakan atas kesengajaan atau kelalaiannya itu sendiri tuh boleh didenda gitu. Nah, tapi kalau misalkan denda itu nggak diatur di dalam perjanjian kerja atau di perusahaan, maksud saya di peraturan perusahaan itu juga tidak diatur, maka pengenaan denda ini tuh mengacunya kepada peraturan pemerintah gitu. Jadi kita lihatnya itu ke peraturan pemerintah seperti itu. Oke, jadi nggak melulu denda ini dikenakan kepada karyawan perusahaan aja ya Kak. Jadi perusahaannya sendiri ini juga bisa dikenakan denda. Apalagi kalau misalkan itu kelalaiannya dilakukan secara sengaja. Iya, betul. Oke, dan acuannya itu selain daripada memang kalau misalnya sudah ditentukan di surat perjanjian kerja ya acuannya di situ. Iya. Tapi kalau misalkan kalau misalkan enggak diatur di perjanjian kerja, acuannya di peraturan pemerintah. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Kak, tadi kan sudah saya sebutkan ya, saya misalkan gajinya si pegawai marketing ini itu 2,5 juta. Nah, untuk bulan itu dia itu tidak memenuhi target penjualan. Akhirnya perusahaan ini mengenakan denda terhadap karyawan tersebut sebesar 1 juta. Nah, otomatis gaji yang dia terima saat itu adalah 1,5 juta, ya kan? Jadi gajinya dia 2,5 juta, kemudian dikurangi dengan dendanya 1 juta. Akhirnya dia cuma menerima 1,5 juta. Nah, tapi pengenaan denda sebesar 1 juta itu tidak ada di perjanjian kerja, Kak. Itu gimana? Oke, jadi pengenaan denda itu sebenarnya hanya boleh diatur di dalam perjanjian kerja ya, atau di dalam peraturan perusahaan gitu. Nah, kalau misalkan di dalam perjanjiannya itu telah dinyatakan, ditulis gitu ya, ada pengenaan denda beserta nominalnya gitu. Misalkan ada pengenaan denda 1 juta, lalu pekerjanya menyetujui hal itu maka diperbolehkan. Tapi kalau misalkan di dalam peraturan perjanjiannya itu tadi nggak ada dan tidak menjelaskan apapun, itu yang tidak diperbolehkan. Dan kalau misalkan tetap dilakukan pengenaan denda itu ya maka
perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan itu tadi itu bisa masuk ke dalam perbuatan melawan hukum kayak gitu. Oke, jadi untuk besaran nominal denda itu memang harus ditentukan di perjanjian kerja dan itu pun berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, gitu kan Kak ya? Iya, karena kan misalkan ada pengenaan denda nih, otomatis itu tuh harus ditulis gitu di perjanjian kerjanya supaya pekerjanya itu paham sebelum dia menerima kerjanya. Otomatis kan kalau misalkan sebelum dia menerima pekerjaan itu dia kan membuat dulu nih surat perjanjian kerja bersama kayak gitu kan. Kalau misalkan dia setuju dengan itu ya diperbolehkan, tapi kalau asal potong aja dan tidak ditulis di dalam surat perjanjian kerja bersama itu ya tentu itu yang tidak boleh. Oke, oh ya bisa masuk ke kategori perbuatan melawan hukum itu tadi Kak ya? Iya. Oke, lalu kalau misalkan nih Kak, seperti itu tadi, tiba-tiba memotong, habis itu dengan alasan karena kamu nggak memenuhi target penjualan, ya akhirnya saya akan denda, ya gajimu tinggal segini. Nah itu gimana? Boleh nggak kira akibat hukum yang bisa diterima oleh perusahaan ini? Oke, jadi gini, kalau misalkan perusahaan nih ataupun pengusahanya nih yang punya dealer motor, Iya. nah dia itu nggak mengikuti aturan pengenaan denda. Jadi di dalam surat perjanjian kerjanya itu tidak dituliskan pengenaan denda, tapi dia tetap memaksa dan menekan karyawannya itu untuk menyerahkan uangnya untuk membayarkan dendanya gitu kan. Meskipun udah jelas nih sebenarnya di dalam perjanjian itu tidak ada hal seperti ini gitu, tapi buktinya di lapangan itu ada kayak gitu kan. Lah maka perbuatan yang dilakukan perusahaan ini tuh bisa dikenai perbuatan tindak pidana seperti itu. Pasal berapa tuh Kak? Oke, perbuatan tindak pidana yang dilakukan perusahaan ini tuh diduga melakukan perbuatan tindak pidana itu masuk ke dalam pasal 368 ayat 1 KUHP, yaitu termasuk kepemerasan. Yang di dalam pasal 368 itu disebutkan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Karena di sini kan yang dilakukan perusahaan itu dia memaksa gitu, dia ada tekanan yang diberikan kepada karyawannya itu tadi untuk menyerahkan barangnya, menyerahkan uangnya seperti itu. Ya, karena tadi kayak misalkan kayak perusahaan ini nggak mau tahu, yang penting kita tahunya targetmu ini sebulan ya 2 unit harus terjual, tapi ternyata kalau misalkan nggak mencapai targetnya ya mau nggak mau itu dipotong, maksudnya dipotong gaji tapi dengan maksud itu sebagai denda gitu maksudnya. Iya. Berarti itu bisa diduga masuk ke tindak pidana Pemerasan. Oke, pasal 368 KUHP teman-teman. Lalu Kak, kira-kira ada nggak ya upaya hukum atau misalkan langkah hukum yang bisa dilakukan oleh karyawan itu sendiri atau pekerja terhadap perusahaan yang ini bisa saya katakan semena-mena mungkin ya, karena pengenaan denda ini tidak diatur di dalam perjanjian kerjanya tadi. Kira-kira ada nggak Kak langkah hukum yang bisa dilakukan oleh pekerjanya? Oke, jadi kalau misalkan ada permasalahan seperti itu tadi, itu tuh pekerja bisa menyelesaikan permasalahan itu melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang nantinya itu akan diadakan perundingan bipartit namanya. Nah, perundingan ini tuh otomatis akan dilakukan oleh karyawan sama perusahaannya gitu kan. Nah kalau misalkan perundingan bipartitnya ini tuh gagal, tidak mencapai kesepakatan, maka karyawan ini tuh bisa mengajukan perselisihan ke instansi ketenagakerjaan gitu. Nah gimana nih, apa saja yang dibawa kayak gitu kan kalau misalkan kita mengajukan perselisihan gitu kan. Nah karyawan ini tadi itu bisa membawa bukti bahwa sudah dilakukan perundingan yang gagal itu tadi. Jadi kalau misalkan perundingannya itu gagal, itu akan ada
apa ya namanya, seperti Risalah mungkin. iya, risalah, betul. Ada risalah yang menyatakan bahwa telah terjadi perundingan tapi gagal, kayak gitu ya intinya. Nah, setelah itu nanti akan dicatat oleh instansi ketenagakerjaan di sini. Nah, pihak yang berkaitan atau karyawannya ini tuh bisa memilih jalur penyelesaian mana yang akan diselesaikan gitu kan, akan yang ditempuh kayak gitu. Kalau misalkan secara mediasi ya oke, secara mediasi. Nah, nanti kalau misalkan terjadi kesepakatan dalam mediasi ini tadi, itu akan dibuatkan perjanjian bersama yang mana nanti di perjanjian itu akan ditandatangani oleh para pihak. Jadi pihak perusahaan menandatanganinya, pekerja atau karyawan itu menandatanganinya, dan mediator mediasinya itu harus mendaftarkan di pengadilan hubungan industrial. Oke. Gitu. Terus kalau misalkan nggak terjadi kesepakatan gitu Kak, gimana? Nah, kalau misalkan nggak ada kesepakatan nih, gagal lagi gitu ya, maka mediator atau orang yang memediasikan itu mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian tadi. Nah, apabila anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaiannya ini itu ditolak, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Oke, jadi nggak semata-mata nggak bersesuaian tiba-tiba langsung gugat ke pengadilan, nggak seperti itu ya Kak berarti? Tidak, ada kalau iya, step-stepnya gitu. Jadi kalau misalkan masalah ketenagakerjaan nih teman-teman, alurnya itu harus bipartit dulu ya Kak, otomatis. Iya, harus melakukan perundingan terlebih dahulu antara pihak-pihaknya itu. Kalau misalkan di ketenagakerjaan, otomatis pihaknya adalah pekerja dan perusahaan, dan mereka harus bipartit dulu. Kalau misalkan bipartit tidak berhasil, datang ke instansi ketenagakerjaan untuk dilakukan mediasi. Iya. Nah, kalau mediasi berhasil, dibuatkan risalah perdamaian. Tapi kalau misalkan tidak berhasil mediasinya, dibuatkan risalah juga untuk diajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Oh iya, gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Oke. Kira-kira cukup Kak pertanyaan kali ini. Tadi terima kasih banyak sudah dijelaskan secara rinci terkait masalah pengenaan denda terhadap pekerja yang tadi itu contohnya yang tidak dicantumkan dalam surat perjanjian kerja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Oh iya, jangan lupa juga klik ikon lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video menarik dari kami hanya di Hukum TV. Sampai jumpa di video-video kami yang lain. Terima kasih. Bye.